Sementara itu, Gubernur Basuki Cahayapurnama mengatakan pihaknya kini tengah memperbaiki saluran air yang tersumbat untuk mencegah terjadinya banjir pada musim penghujan. Kemarin hujannya tenangan cepat dan ada beberapa lokasi. Jadi hujan semalam ini bagus, kita langsung evaluasi. Misalnya di Kebun Kacang Indonesia itu tuh masuk di beberapa tempat di utara banyak sekali trotoar itu. Dulu orang trotoar itu bohong-bohongan. Jadi tali air itu sebetulnya semen. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menganggap aksi warga dan ormas di Cilengsi yang menghadang truk sampah dari Jakarta menuju TPST Bantar Gebang adalah premanisme dan akan melaporkan mereka ke polisi. Kita ada lapor polisi. Hari ini Dinas Kebersihan mau ke sana. Maka itu yang saya katakan, itu namanya premanisme kalau menurut saya gitu loh. Mana ada cara begitu? Kalau mau untuk minta duit masuk ke Kabupaten Bogor sudah kita bantu sampai 100 miliar. Saya bilang Anda mau ngajuin 1 triliun juga kita kasih selama masuk akal dan ada hubungan dengan Jakarta. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan aliran kali Sekretaris Jakarta Barat dipenuhi tumpukan sampah. Petugas kebersihan kali terus berupaya untuk mengangkut sampah rumahan yang menumpuk di kali Sekretaris, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Bukan hanya tumpukan sampah, warga khawatir jika musim penghujan tiba, Kali Sekretaris tidak mampu menampung kiriman air karena kondisi kali yang dangkal dan dipenuhi lumpur yang mengendap. Bahkan tanggul kali yang memisahkan antara kali dan jalan alternatif pun kondisinya sangat memprihatinkan. Warga meminta pemerintah DKI Jakarta untuk segera mengeruk lumpur yang berada di Kali Sekretaris untuk mencegah terjadinya banjir. Pasangan truk sampah Pemprov DKI saat menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi kembali terjadi. Masa menuntut Pemprov DKI membayar ganti rugi atas bau busuk yang ditimbulkan saat truk sampah melintas. Masa ormas di Cilengsi, Bogor terus melakukan penghadangan semua truk dan memeriksa muatan di dalamnya. Masa bahkan mengancam akan membakar truk sampah jika melintas kembali. Aksi penghadangan di Jalan Cilengsi ini telah berlangsung sejak hari Senin. Masa mengaku terganggu oleh bau busuk yang ditimbulkan oleh truk sampah dari Jakarta saat melintas. Untuk melanjutkan aksinya, ormas ini bahkan mendirikan pos untuk memeriksa setiap truk yang melintas. Akibat aksi ormas ini, Sudin Kebersihan DKI Jakarta terpaksa menarik kembali truk dan mengalihkan akses menuju Bantar Gebang melalui jalan lain. Imbas dari aksi penolakan warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat terhadap truk-truk pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membuang sampah warga Jakarta ke TPA Bantar Gebang, Bekasi, mulai dirasakan warga ibu kota. Ratusan meter kubik sampah warga Kalibata, Jakarta Selatan dan sekitarnya sudah 2 hari ini menggunung di dekat stasiun kereta Kalibata. Menumpuknya sampah warga ini akibat terhambatnya proses pembuangan sampah ke TPA Bantar Gebang, Bekasi, menyusul aksi warga Cilengsi yang beberapa hari terakhir menolak wilayahnya dilewati oleh truk-truk sampah asal Jakarta. Beberapa truk sampah yang biasa mengangkut sampah pada malam hari tidak bisa beroperasi akibat aksi penolakan warga yang hingga kini belum ada solusinya. Selain membuat kumuh, aroma bau busuk sampah juga mengganggu warga sekitar. Mangkraknya beberapa truk sampah yang biasa mengangkut sampah pada malam hari diduga akibat pengemudi tidak berani lagi mengangkut sampah pada siang hari. Meski demikian, keberadaan timbunan sampah ini tetap saja dimanfaatkan oleh para pemulung. Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Partai Nasdem terus mengonsolidasi diri demi memenangkan para kadernya yang bertarung di Pilkada. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kali ini berkunjung ke Bitung, Sulawesi Utara. Surya di hadapan kadernya juga menekankan pentingnya segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Kegiatan ini terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa sore. Pentas tari Cakalele atau tari kebesaran menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem.
Surya Paloh berada di Bitung untuk menghadiri rapat koordinasi Partai Nasdem se-Sulawesi Utara. Rapat koordinasi ini sekaligus konsolidasi Partai Nasdem untuk pemenangan pilkada. Untuk pemilihan wali kota Bitung, Partai Nasdem bersama 3 partai politik lainnya mendukung pasangan Max Jonan Lomban dan Maurits Mantiri. Sekitar 3.000 kader dan simpatisan Partai Nasdem berkumpul di salah satu gedung pertemuan di kota pelabuhan berpenduduk 244.000 jiwa ini. Mereka antusias menyambut kedatangan Surya Paloh sekaligus antusias mendukung pasangan calon kepala daerah yang didukung Partai Nasdem. Surya Paloh menanggapi antusias massa dengan menyatakan bangsa Indonesia punya segala potensi menjadi bangsa besar dan maju. Potensi tersebut mencakup sumber daya alam yang melimpah, penduduk yang mendekati 300 juta, dan posisi geografis yang strategis. Surya Paloh mengajak kader Partai Nasdem bangkit mengejar kemajuan bangsa-bangsa lain sambil mensyukuri potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Nasdem ingin mengingatkan, bersyukurlah hadir sebagai anak bangsa Indonesia ini. Dan untuk itulah kenapa kita melahirkan sebuah partai politik yang bernama Partai Nasdem ini. Tujuannya adalah untuk terus-menerus mengingatkan dan memperjuangkan tujuan real daripada cita-cita kemerdekaan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Maka untuk itulah tema dari politik gagasan partai ini bertemakan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia, saudara. Kita sebagai satu bangsa tidak boleh berhenti di tempat. Tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Dan terus-menerus tertinggal semakin jauh dari kemajuan bangsa-bangsa lain. Maka upaya untuk mengejar ketertinggalan ini adalah ketika kita bisa memulai menghargai apa itu artinya fakta dan kejujuran yang tidak boleh kita permainkan dengan akal sehat yang kita miliki. Tempatkan penghormatan kita kepada akal sehat yang telah diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap kita sebagai anak bangsa ini. Akal sehat adalah akal sehat, nurani adalah nurani. Padukan antara akal sehat dan nurani, itulah kejujuran yang hakiki, saudara-saudaraku semuanya. 5.000 pelaku industri pariwisata dari 186 negara ikut serta dalam World Travel Market yang digelar di London, Inggris. Masing-masing negara berupaya untuk menampilkan keunikan tersendiri dari negaranya, tidak terkecuali Indonesia. Menghadirkan konsep kemaritiman, Indonesia menghadirkan kapal pinisi dalam pameran pariwisata terbesar di dunia yang digelar di Gedung EXO London, Inggris. Hingga hari kedua pelaksanaan pameran wisata London 2015, industri pariwisata Indonesia semakin banyak dilirik oleh para pebisnis yang hendak berinvestasi. Sampai hari kedua ini agak sedikit surprise karena ternyata bahkan lebih banyak yang datang tanpa appointment dibanding dengan yang sudah ada appointment sebelumnya. Kami sudah punya cukup banyak appointment sampai hari kedua, tapi kemudian lebih banyak lagi yang datang. Jadi ini sangat-sangat di luar harapan kami. Makanya mereka pengen lebih tahu lebih detail, lebih teknis soal destinasi wisata di Indonesia. Namun tidak hanya Indonesia, 186 negara yang ikut dalam World Travel Market juga berupaya menghadirkan keunikan dan kekhasan masing-masing negara. Stand dibuat semeriah mungkin untuk menarik minat industri dari negara lain berinvestasi di bidang pariwisata ataupun untuk menarik minat wisatawan asing. Beragam cara dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke World Trade Market. Salah satunya tuan rumah Inggris memilih untuk menampilkan Harry Potter dengan menampilkan platform 934. Dan di sini pengunjung bisa berfoto untuk berpura-pura menjadi seperti Harry Potter yang hendak berangkat kuliah ke Hogwarts. Seperti ini. World Travel Market London 2015 diikuti lebih dari 5.000 pelaku industri pariwisata. Selain itu, pameran wisata terbesar dunia ini juga dihadiri oleh lebih dari 9.000 senior buyers. Dari London, Inggris, Amanda Manungputi, Metro TV.
Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan wilayah Jabodetabek mulai memasuki musim hujan. Musim penghujan mulai dideteksi dari dirasakan sejak beberapa hari belakangan, di mana hujan sudah mulai mengguyur sebagian wilayah di Depok, Bogor, Tangerang, dan Jakarta. Mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan reporter Trianisha langsung di kantor pusat BMKG Jakarta. Trianisha, bagaimana prediksi cuaca ke depannya? Selamat pagi Rike, sejumlah wilayah di Indonesia khususnya di Jabodetabek beberapa hari terakhir ini sudah mulai diguyur hujan. Dan BMKG telah memprediksi bahwa bulan November ini sudah memasuki awal musim hujan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan prediksi BMKG mengenai awal musim hujan ini, saat ini sudah bersama kami Kepala Subbidang Informasi Meteorologi BMKG Bapak Hari Tejatmiko. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Risa. Pak, ini apakah benar Pak bulan November ini sudah mulai masuk awal musim hujan di sejumlah wilayah di Indonesia atau mungkin khususnya di Jabodetabek Pak? Terima kasih Mbak Tessa. Untuk kondisi awal musim sendiri di belahan bumi selatan, Indonesia sebelah selatan Katulistiwa, 70,6% itu antara November dan Desember. Dan di beberapa wilayah sudah mulai diindikasikan hujan. Sebagai contoh kita persempit wilayah Jabodetabek. Kalau wilayah Jabodetabek bagian selatan itu sudah Oktober, awal musimnya. Nah musimnya kapan? Nanti seiring dengan waktu November Desember. Sedangkan wilayah Jabodetabek yang lain itu di awal November itu awal musimnya. Terus musimnya biasanya di puncaknya di Desember, Januari, Februari, seperti itu. Lalu spesifiknya di wilayah mana saja Pak yang memasuki awal musim hujan ini? Awal musim hujan untuk bulan November, lebih spesifik lagi itu Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, terus Jawa, Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terus untuk Kalimantannya, Kalimantan bagian selatan itu November-Desember. Jadi sebelah selatan Katulistiwa wilayah Indonesia itu lebih banyak di November-Desember. Mulai November 10 harian pertama sampai Desember 10 harian kedua. Jadi antara itu awal musimnya. Seperti itu Mbak Risa. Baik, berarti bisa disebut bahwa memang November dan Desember ini pasti terjadi hujan terus-menerus. Iya. Kalau secara umum wilayah Indonesia, beberapa wilayah itu ada yang September, ada yang Agustus, ada yang Oktober. Untuk konsentrasi hujan sendiri di bulan November sendiri yang intensitas tinggi hingga sangat tinggi itu di pesisir barat Sumatera, Sumatera Utara, terus Aceh, Sumatera bagian tengah, Riau sendiri. Terus untuk Kalimantannya sendiri itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian utara, dan Kalimantan Utara. Terus wilayah timur, kita bergeser ke wilayah timur, itu ada Papua, Papua Barat, dan Papua Tengah, serta sebagian besar Papua itu tinggi untuk di November kalau kita bicara intensitas hujan secara bulanan. Dan kita persempit untuk wilayah Jawa sendiri, intensitas tinggi hingga sangat tinggi itu di sekitar selatan Jawa Barat, di situ. Hanya di sekitar selatan Iya, Jawa Baratnya. bagian tengah dan selatan itu wilayah Jawa Barat gitu. Jabodetabek tadi bagian selatannya. Selatan itu kalau awal itu biasanya hujannya belum merata dan spot-spot, terus lebih banyak hujan antara menjelang sore dan malam hari. Itu. Baik, Pak, terakhir terkait dengan kebakaran hutan dan lahan Pak, tentang pergerakan kabut asap bagaimana Pak? Apakah sudah berkurang? Untuk update pagi ini itu relatif sudah berkurang, jauh berkurang dibandingkan hari-hari kemarin, dan titik panasnya juga sudah mulai berkurang terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hal ini disebabkan beberapa wilayah Kalimantan dan Sumatera yang dilanda kabut asap itu sudah turun hujan hampir tiap hari. Lebih spesifik lagi Kalimantan itu sudah hujannya intensitas sedang hingga lebat. Itu tadi ya, sebetulnya. Cukup
Terima kasih banyak Pak Hari Sama-sama. atas waktunya. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan Pak Hari Tejatmiko, Kepala Subbidang Informasi Meteorologi BMKG, dan memang bulan November ini memang sudah memasuki awal musim hujan. Karena itu bagi para pemirsa diharapkan untuk segera menyediakan payung ataupun jas hujan untuk bepergian kemanapun. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Trianisha melaporkan. Pemirsa.